Perkenalkan, nama aku Tina dan hari ini aku mau ngajak ngobrol kamu. Jadi feel free nih untuk cerita apapun, apa yang kamu rasakan saat ini, apa yang terjadi sama kamu saat ini. Tapi sebelumnya aku mau nanya, nama kamu siapa? Halo Kak, perkenalkan nama aku Dewi. Oke. Tadi perjalanan kamu ke sini gimana Dewi? Perjalanan aku dari rumah ke sini tuh lancar banget ya Kak, soalnya aku lewat tol juga kebetulan. Oke. Emang rumah kamu di mana sampai harus lewat tol? Eh, Rumah aku tuh di daerah Jaksel situ Kak. Oh, kesibukan kamu saat ini apa nih Dewi? Kesibukan aku sekarang ini aku kerja sebagai marketing manager. Manajer marketing. Dan sekarang tuh lagi ada project di sekitar Jaksel, pembukaan perumahan baru, launching perumahan baru Kak. Gitu. Sekarang Dewi ini udah berkeluarga atau masih tinggal sama orang tua di Jakarta? Kebetulan aku sudah berkeluarga 3 tahun sama namanya Reja, dan mama itu tinggal di satu komplek yang sama-sama aku, cuma di beda gang aja Kak. Sebelum itu aku mau nanya dulu nih, kabar atau mood kamu hari ini gimana? Eh, aku kesini dengan perasaan sangat senang, tapi ada juga rasa cemasnya, karena cemasnya ini aku itu takut mengecewakan Reja ya Kak, soalnya kebetulan aku dan Reja ini selalu bertengkar dengan satu masalah yang sama, yaitu impulsif buying aku. Oke, by the way terima kasih udah meluangkan waktu buat hari ini. Jadi fokus kita hari ini adalah membicarakan kebiasaan kamu yang tadi impulsif buying, yang membuat kamu selama ini merasa tertekan atau terbebani. Tujuan kita berbicara ini adalah untuk membantu kamu memahami penyebab perilaku impulsif buying tadi, dan kita sama-sama menemukan cara gimana untuk mengontrol agar kedepannya lebih baik. Is that okay for you? Nggak apa Kak. Jadi mungkin aku mulai dulu ya ceritanya. Jadi gini, impulsif buying aku ini dimulai dari kecil kali ya Kak. Soalnya dari kecil itu mama yang sering ngantar jemput aku sekolah, dan ketika pulang sekolah itu mama sering kayak ngajak aku buat belanja kesana kesini. Mungkin dari situ aku jadi punya kebiasaan juga untuk mengikuti perilaku mama ini, yaitu impulsive buying. Dan dari impulsive buying itu aku nurun ke anak aku sekarang, yaitu aku sering ngajak anakku juga setiap kali dia pulang sekolah, aku ajak juga pergi belanja, mau itu belanja bulanan, terus belanja barang-barang yang gak aku butuhin seperti tas, baju, celana, sepatu dan sebagainya. Dan di situ Reja mulai merasa bahwa impulsif buying aku ini terlalu bahaya gitu buat ekonomi keluarga kami. Itu Kak. I see. Aku mau nanya nih, bisa nggak kamu ceritakan atau gambarkan gimana situasi terakhir ketika kamu tuh kayak punya dorongan yang kuat banget buat belanja? Dorongan terkuat aku itu ketika mau belanja itu adalah aku mendapat tekanan stres yang berlebihan ya Kak. Mulai dari stres di kerjaan, terus stres ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, terus stres dari orang tua juga, tekanan dari orang tua juga. Terus aku ngerasa belanja itu sebagai pelarian menurut aku. Jadi kuncinya belanja itu sebagai pelarian ketika kamu merasa stres ya? Iya. Oke, selanjutnya aku juga pengen nanya nih, emang perasaan kamu tuh gimana setelah atau sebelum belanja? Apakah ada perbedaan? Iya, ada perbedaannya Kak. Jadi sebelum aku belanja ini aku ngerasa kayak mood aku jelek, terus aku bisa marah-marah ke setiap orang,
Terus juga aku ngerasa kayak aku bisa senggol bacok gitu loh ke orang. Dan juga setelah aku melampiaskannya itu dengan belanja, aku ngerasa lebih bahagia. Aku lebih senang menghabiskan duit itu untuk belanja barang-barang yang nggak aku butuhin buat aku keinginan aku doang. Situ aku mulai ngerasa senang. Terus dari senangnya tuh aku bisa kayak mood aku bisa bagus, mungkin bisa selama seminggu 2 minggu. Dan dari mood bagus itu tuh sebenarnya berdampak baik juga ke Reja. Kayak si Reja tuh aku bisa manja-manja ke Reja. Terus aku bisa masak makanan kesukaannya si Reja. Dari situ ya mood aku udah jadi bagus sih Kak dengan belanja. Dampak baiknya untuk Reza aja atau untuk lingkungan kamu, sekitar kamu juga? Kalau menurut aku tuh untuk Reja sih bagus, dan ada baik ada buruknya juga. Cuman untuk lingkungan bagus sih Kak, soalnya dalam pekerjaan kan membutuhkan sebuah emosi yang terkontrol ya. Jadi aku butuh mood yang baik itu untuk pekerjaan. Dari yang sudah kamu ceritakan, aku mungkin bisa mengambil sedikit kesimpulan. Jadi kamu nih belanja ketika kamu merasakan stres ya, yang sangat amat mendalam gitu. Iya. Dari cerita kamu juga, aku tadi sempet mengambil kesimpulan. Kamu tadi mention mama kamu ya, kalau perilaku impulsif buying ini nurun dari mama ke kamu juga, betul? Iya, betul. Oke. Kira-kira kamu bisa ceritain nggak kapan kamu merasakan bahwa perilaku itu turun ke kamu? Aku ngerasa perilaku mama ini nurun dari waktu aku ngerasa sebulan kemarin atau akhir-akhir ini, karena kan yang tadi aku bilang aku lagi launching perumahan baru ya. Di situ tuh tekanan stresnya tuh sangat-sangat tertekan banget stresnya. Jadi tuh aku jadi kayak mulai mencari kesenangan aku. Jadinya yang seperti tadi aku bilang, pelarian adalah suatu bentuk untuk menenangin diri, yaitu belanja. Pelarian aku belanja. Nah, jadi ketika aku belanja nih, aku tuh kemarin belanja pas lagi diskon Kak. Aku tuh emang paling gak bisa kalau lagi diskon, buy one get one dan sebagainya. Ya kemarin pas lagi diskon, dan ketika aku sudah membeli itu, aku langsung mikir, kenapa ya aku beli ini, buat apa ya. Tapi setelah aku beli itu, aku ngerasa senang. Dengan anehnya tuh senang. Tapi ada juga cemasnya, kayak tadi, kenapa aku beli ini, Reja bakal marah nggak ya kalau aku beli ini. Terus juga dari situ aku kayak mikir, kok ini jadinya kayak kebiasaan mama ya, yang dulu waktu jemput aku pulang sekolah, mama tuh suka beliin aku barang macem-macem Kak, kayak tas sekolah aku nih. Tas sekolah aku nih sebenarnya masih bagus, tapi mama tuh selalu beli yang baru lagi. Terus sepatu juga, sepatu tuh misalkan aku ada di sekolah tuh warnanya hitam putih ya Kak, terus aku juga suka pakai yang warna putih sebenarnya ke sekolah, dan mama tuh selalu beliin yang hitam putih. Walaupun tanpa aku minta juga, mama tuh sering beliin yang sepatu putih tuh banyak Kak, gitu. Terus mama tuh dulu juga sering ini loh Kak, beli makeup yang aku tahu di rumah tuh masih ada makeupnya, tapi dia masih beli lagi buat stok gitu Kak, dan stoknya tuh kayak bisa sampai 2 atau 3 biji gitu. Jadi siklusnya tuh stres lalu belanja, tapi ada rasa bersalahnya setelah itu, kayak gitu. Iya Betul. Kak. Oke. Aku coba minta kamu untuk nulis di kertas dan pena ini, karena aku melihat bahwa kamu tampaknya masih agak aku merasakan bahwa emosi kamu nih saat ini masih belum stabil.
dan tampaknya masih ada kurang open up ya ke aku. Di sini ada kertas dan ada pena. Kamu boleh tulis apapun yang kamu rasakan saat ini, kamu salurkan semua yang kamu rasakan saat ini ke dalam kertas ini. So take your time ya, Dewi. Menit. Kalau sampai jam 5 tutup. Kalau 1 jamnya dikatakan. Dia tuh kayak apa timnya tuh kayak nggak apa begini tuh kadang-kadang nggak sesuai. Jadi kalau di Bang Andi itu di Bang Emil aja dia sebenarnya. Kalau Bang Emil itu Bang Andi jadi asistennya. Nah, itu kan terjatuh, nggak bodoh lah. Bahaya itu kan. Pause dulu. Fikri pause dulu. Ternyata dari atas satu Selesai. Jadi yang dari kamu lakukan ini adalah namanya journaling. Journaling ini dapat kamu gunakan ketika kamu merasa stres atau sedang mengalami
tekanan emosi yang cenderung tinggi. Oke, aku boleh gali lebih dalam lagi ya. Coba kamu ceritakan bagaimana lingkungan kerja kamu yang sekarang saat ini. Soalnya tuh tadi kamu mention ya kalau kerjaan kamu itu menjadi pemicu stres kamu dan outputnya tuh malah bikin kamu impulsif buying. Coba kamu ceritakan bagaimana lingkungan kerja kamu. Oke, jadi mungkin aku bisa mulai dari teman kantor aku. Jadi teman kantor aku itu kebanyakan agak toxic ya kak. Toksiknya tuh kayak toksiknya tuh kayak pengen ngangkat diri sendiri. Contohnya itu kayak misalkan ada bos nih, bos kita itu lebih suka kayak orang yang menunjukkan diri, lebih aktif. Sedangkan temen aku ini ketika ada bos dia aktif, tapi ketika nggak ada bos dia pasif banget. Dan situ aku juga udah mulai kesel juga, terus stres. Jadi ya kayak pekerjaan dia tuh dilampiaskan semua ke aku gitu. Tapi ketika ada bos, kerjaan dia tuh dia yang kerja sendiri, dia super rajin, dia begitu-begitu. Terus bos aku sendiri ini juga orangnya yang pengen perfect gitu, perfeksionis orangnya, pengen yang bagus dan sesuai keinginan dia. Dan bos aku ini cenderung galak juga kak. Galaknya itu ketika satu kelas kesalahan sedikit aja pun tuh bakal diungkit terus dan diingat-ingat terus kayak gitu. Ya mungkin dari lingkungan pekerjaan aku itu yang buat aku stres, lebih banyak stresnya dan lebih banyak impulsif buyingnya. Ketika aku pulang kerja aku langsung kayak selalu beli sesuatu yang gak aku pengenin, dan juga aku kadang melampiaskannya dengan atau beli makanan-makanan yang membuat mood aku baik. Kalau itu kan juga impulsif buying banget ya kak. Jadi aku jadi boros. Jadi intinya kamu membeli sesuatu agar kamu happy aja gitu, padahal mungkin itu nggak penting ya sebenarnya. Tadi kan kita udah proses journaling ya, tapi ada salah satu teknik yang mungkin efektif nih untuk kamu untuk menunda belanja impulsif kamu. Jadi nama tekniknya adalah aturan 24 jam. Aturan 24 jam ini caranya adalah ketika kamu nih pengen membeli sesuatu, contohnya kayak aduh gue stres nih, gue pengen beli tas contoh gitu, tapi kamu harus menahan itu. Jadi kamu tahan nih 24 jam atau lebih, terus kamu pikirkan ulang lagi apakah barang itu kira-kira penting nih. Kalau sekiranya nggak penting, artinya kamu bisa menunda kamu beli tas tadi, atau bahkan sama sekali nggak usah beli tas. Menurut kamu mau coba nggak teknik 24 jam ini? Menurut aku ya kak itu teknik yang bagus sih. Mungkin bisa aku coba ya kak. Kamu bisa coba. Bisa coba. Selain itu ada teknik lain sih. Dijelaskan kak teknik Yang sudah kamu lakukan, kamu juga bisa menggunakan teknik pernapasan. Caranya adalah menarik nafas selama 4 hitungan, lalu menahannya 4 hitungan, lalu menghembuskannya 4 hitungan. Jadi 4-4-4. Teknik pernapasan ini digunakan bisa kamu gunakan ketika kamu merasa stres, saat mengalami stres di pekerjaan ataupun di hal lainnya. Apakah kamu mau coba bersama-sama dengan saya? Oke. Kita ngikutin jari acuannya di jari saya ya, 4 hitungan. Oke, tarik nafas. Buang. Kita coba lagi ya, sampai merasa rileks.
Kita coba lagi 4 hitungan. Tahan 4 hitungan. Hembuskan. Apakah kamu sudah merasa lebih rileks atau lebih tenang? Lebih tenang. Oke. Untuk mendukung proses ini, apakah kamu mau nih bersedia untuk membuat anggaran belanja bulanan? Jadi caranya sederhana aja. Kamu bisa mulai untuk memisahkan kebutuhan atau keinginan. Jadi untuk belanja atau mau belanja barang yang bukan kebutuhan, kamu tadi bisa menerapkan aturan 24 jam ini. Jadi hal ini bisa mengontrol habit impulsif belanja kamu tadi. Apakah kamu mau untuk membuat anggaran belanja bulanan tadi? Menurut aku itu adalah salah satu teknik yang bagus ya, mungkin bisa aku coba Kak. Oke. Berhubung tadi kamu sempat mention juga ya, habit ini tuh membuat ekonomi keluarga kamu menjadi sedikit goyang. Jadi menurut aku ini adalah salah satu cara yang bagus juga nih untuk mengontrol kamu dan mengingatkan kamu bahwa ekonomi keluarga juga harus dijaga. Selain itu kamu juga bisa melibatkan suami kamu Reza atau teman terdekat kamu nih untuk membantu memberikan reminder atau pengingat positif untuk kamu. Jadi agar kamu tuh nggak goyah saat menjalankan saran-saran yang tadi bisa kita coba bersama-sama tadi. Terus kamu juga bisa nih mendiskusikan progres kamu dengan Reza, bagaimana keseharian kamu, belanja kamu, impulsif buying-nya apakah sudah mulai berkurang gitu-gitu. Terus karena kita kebetulan sama wanita, aku punya ide nih untuk kamu agar kamu mungkin bisa mengontrol emosi kamu ya, supaya terhindar dari stres tadi. Kamu bisa menggunakan warna-warna cerah nih, contohnya menggunakan hiasan yang berwarna cerah kayak cool tone, terus pakai baju yang mungkin lebih cerah sedikit, atau di HP kamu nanti kamu bisa mengganti wallpapernya menjadi reminder atau positive word agar kamu bisa terbaca secara nggak langsung masuk ke dalam bawah sadar kamu. Oke. Jadi dari sesi konseling hari ini kamu cerita ya kalau pemicu utama itu impulsif buying kamu berasal dari tekanan dalam pekerjaan, apakah betul? Betul Kak. Oke, lalu pemicu dukungan lainnya adalah ketika pengalaman masa kecil, yaitu mama kamu yang sering ngajak kamu belanja ketika pulang sekolah. Iya. Ya betul? Betul. Oke, hari ini kita udah membahas banyak hal nih ya. Saya ingin apresiasi kamu atas keberanian kamu udah cerita ke saya situasi yang sulit tadi dan perjalanan tadi juga sampai ke tempat konseling hari ini. Itu menurut saya adalah hal atau langkah besar yang kamu mulai untuk perubahan diri kamu yang berdampak baik untuk lingkungan kamu juga. Untuk memastikan langkah kita efektif, untuk memastikan langkah kita efektif, aku mau tinjau kembali apa yang sudah kita rencanakan hari ini. Jadi yang pertama, mencatat pemicu belanja di journaling tadi. Lalu hal itu akan membantu kamu ya tampaknya untuk mengenali pola emosi yang memengaruhi perilaku impulsif buying tadi. By the way, nanti aku akan catat juga, memberikan sedikit catatan kecil untuk kamu sebagai pengingat juga. Lalu plan kedua tadi adalah mencoba aturan 24 jam. Kamu ingat gak aturan 24 jam tadi itu apa? Gak salah tadi kakak cerita itu 24 jam itu adalah teknik dimana kita akan ngasih tahu aku kalau misalkan aku ingin beli sesuatu, aku harus mikir dulu selama 24 jam apakah itu aku butuh atau enggak, untuk kedepannya begitu. Betul sekali, Dewi. Jadi aturan 24 jam ini bisa menunda kebiasaan impulsif buying kamu tadi ya.
ini juga untuk apa ya, melatih mungkin ya kesabaran atau kontrol diri kamu terhadap suatu barang. Lalu ketiga juga ada latihan pernapasan yang tadi 4-4-4. Jadi yang tadi 4 hitungan menarik nafas, lalu menahan yang 4 detik, lalu menghembuskan yang 4 detik. Aku mau ingetin lagi, itu dapat digunakan di mana saja saat kamu mungkin merasa emosi atau tertekan. Lakukan itu sampai kamu merasa rileks ya Dewi. Tapi kamu merasa nyaman nggak dengan teknik tiga teknik yang udah kita lakuin bersama tadi? Menurut aku teknik yang 4-4-4 itu mungkin bisa aku lakuin ya Kak, karena emang bisa mengontrol emosi aku. Terus juga teknik yang membuat anggaran bulanan belanja itu juga bisa aku buat. Karena kebetulan kan aku manajer marketing, itu udah mulai ya masuk ke bagian pekerjaan aku, jadi dari salah satu. Mungkin untuk yang aturan 24 jam ini mungkin agak sulit ya untuk menurut aku. Untuk aku sendiri itu agak sulit, cuman aku akan coba untuk menahan diri selama 24 jamnya seperti kakak bilang. Oke, aku make it clear ya bahwa kamu sedikit sulit saat yang 24 jam, betul? Oke. Namun tidak apa-apa, seiring berwaktu pasti kamu bisa melakukan teknik itu. Oke. Selanjutnya kita juga sepakat ya tadi untuk membuat anggaran bulanan sederhana, betul? Kalau boleh saya beri saran, kamu bisa pakai dengan cara memisahkan kategori, kayak contohnya kebutuhan utama. Misalnya kayak kebutuhan utama tuh kayak mungkin makanan sehari-hari, beras atau apalagi ya, mungkin daging-dagingan, sayur-sayuran, serat dan sebagainya. Lalu kebutuhan keinginan, contohnya kayak tadi yang kamu udah jelaskan, kayak kamu pengen beli tas nih, pengen beli sepatu, pengen beli baju dan lain-lain, itu mungkin menurut saya itu masuknya ke keinginan ya. Lalu terakhir itu di tabungan. Nah, menurut saya juga tabungan ini penting. Mungkin kamu bisa manage income kamu bagi beberapa part agar nggak semuanya boros di keinginan saja gitu. Menurut kamu hal ini realistis nggak untuk kamu lakukan, apalagi dalam ekonomi yang sedang kamu jalani saat ini? Menurut aku sih realistis banget ya Kak. Soalnya tuh kebetulan Reja orangnya emang suka nabung. Jadi mungkin aku bisa bekerja sama Reja untuk bantuin aku nabung, mengajarkan aku lebih dalam soal menabung tuh harus gimana sih, lebih baiknya gimana sih, membaginya itu gimana sih, begitu Kak. Nah, pas banget nih, karena selanjutnya kita mau bahas pentingnya dukungan dari suami atau teman terdekat. Menurut kamu nih, ada nggak seseorang yang menurut kamu cocok banget untuk diajak bicara dalam hal-hal seperti ini, jadi secara nggak langsung mendukung proses konseling kita hari ini? Kalau menurut aku Reja cocok, cuman kadang emang aku sama Reja kan sering berargumen, beda berpendapat, cuman lebih asik ngomong ke Reja. Dan juga ada kakak aku juga. Aku mungkin bisa bercerita juga sama kakakku. Pas banget ya, karena dukungan sosial apalagi untuk orang terdekat seperti suami itu sangat penting dalam proses konseling kita. Saya juga ingin tahu nih, dari semua yang kita diskusikan hari ini, dalam sesi hari ini, menurut kamu mana hal yang paling sulit atau menantang untuk kamu untuk diterapkan? Jadi dengan hal sulit tadi itu bisa menjadi fokus kita di dalam sesi berikutnya. Menurut aku yang sulit itu teknik yang 24 jam itu sih Kak.
Oke, karena tadi ada 3 step, dan menurut saya kalau 3 step selanjutnya kita lakukan sekaligus, itu akan sangat berat untuk kamu. Jadi mungkin kita akan pakai target satu-satu kali ya, untuk tracking juga nih, habit kamu gimana. Menurut kamu apa yang bakal kamu lakukan terlebih dahulu nih, setelah sesi konseling hari ini? Yang anggaran belanja bulanan kak. Oke, good. Bagus banget hari ini sesi konselingnya, kamu udah open up ke aku, jadi aku bisa tahu apa permasalahan kamu dan aku bisa bantu kamu juga. Jangan lupa setiap perubahan tuh membutuhkan waktu, jangan terlalu keras juga untuk diri kamu sendiri. Kamu mulai datang ke konseling hari ini aja udah membuat langkah besar dan perubahan baru untuk diri kamu. Sebelum kita akhiri sesi konseling hari ini, ada hal lain nggak yang pengen kamu sampaikan atau kamu tanyakan ke aku? Nggak ada sih kak. Ada. Oke kak. Kalau tidak ada, kita akan bertemu lagi di 2 minggu ke depan untuk melihat bagaimana progres kamu. Terima kasih Dewi, semangat terus ya. Makasih kak.